Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel. Edisi 12 Juli 2021. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, gue bakal nemenin lu semua ngebahas mengenai apa yang terjadi di IHSG pada hari ini dan kira-kira apa yang terjadi besok dan emiten apa yang menarik besok untuk dilihat. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Bursa hari ini dibuka dengan ya cukup mengkilat. Tidak terlepas dari yang udah gua video kemarin ya, yaitu bahwa IHSG akan mengalami hijau. Banyak ternyata emiten-emiten blue chip yang hijau. Para bandar-bandar, para gajah-gajah udah balik lagi nih ke IHSG, udah balik lagi nih ke pasar modal untuk mengais rezeki kembali gitu. Ditandai dengan rata-rata emiten-emiten mengalami hijau. Di sini bisa dilihat IHSG itu positif 0,64%. LQ45 positif 0,48%, Jakarta Islamic Index positif 0,59%, lalu Kompas 100 positif 0,52%, dan mayoritas hampir semua indeks yang ada di bursa mengalami hijau, di mana yang paling tertinggi adalah IDX Health, yaitu sebesar 3,29%. Sesuai dengan yang kemarin video, di mana ternyata beritanya itu sangat exposure, sangat sangat luar biasa besar terhadap vaksin dan kimia farma. Di sini bisa dilihat tentang kimia farma. Kita lihat di sini ya. Kita langsung share screen. Kita melihat di sini mengenai kimia farma dulu. Langsung ke kimia farma, KF. $35.40 pada hari ini mengalami kenaikan positif 35.40. Kalau kita melihat perdagangan bursanya cukup signifikan, di mana jam buka jam 9 pagi dia buka langsung naik signifikan. Itulah apa yang namanya efek dari sebuah berita. Exposure terbesar dari sebuah berita mampu menaikkan suatu emiten harga. Dari exposure ini dia turun dan akhirnya mantep, walaupun tidak melebihi pembukaan ya, tapi ini mantep duduk manis di 35.40 gitu. Itu kekuatan dari exposure. Tapi ingat di sini sudah mengalami golden cross, sudah mengalami golden cross, tapi dikit lagi lah. Di sini hampir yang namanya mengalami psychology market. Jadi kemungkinan potensi besar untuk turun, untuk koreksi untuk besok masih cukup tinggi gitu. Adapun berita pada hari ini itu tidak terlepas, kita bisa melihat di sini mengenai ADI, ekspansi dan refinancing ADI, siapkan obligasi 673,5 miliar. Jadi yang punya ADI siap-siap besok untuk take profit dulu ya. Ekspansi dan refinancing katanya ini berita positif. Lalu yang tidak kalah heboh adalah ini. Rencana IPO dari Bukalapak dan ambisi perkuat bisnis game. Ini tidak terlepas dari dua emiten yang sukses yang meraih untung hingga ribuan persen. Mungkin nanti di weekend ya gue ngebahas dua emiten ini yang sukses dan pengen dicontoh oleh Bukalapak ataupun GoTo yang ingin go IPO gitu. Yaitu adalah emiten DCII dan emiten EDG, di mana keduanya dimiliki oleh salah satu orang tokoh yang sama, di mana secara aset pun iya kecil sebenarnya, tapi mampu harganya mengalahkan aset yang luar biasa besar seperti gudang garam, seperti Bank BCA gitu. Dan ini harapannya Bukalapak akan seperti itu. Nanti kita akan membahas di weekend ya, di weekend. Kalau gue pribadi, be careful terhadap emiten-emiten yang IPO, apalagi secara prospektus itu Bukalapak itu asetnya kecil dan masih ada minusnya di
cash inflow dan segala macamnya, silakan dicermati lagi apakah ini memang sesuai dengan profil resiko apa enggak. Kalau gue pribadi, wait and see adalah yang terbaik. Kalau pengen mendapatkan ini, tunggu harga yang paling low. Jangan wah Bukalapak nih mau saingan sama gue tuh, jebret gitu. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya harus yang namanya berpikir positif dalam memilih suatu emiten. Lalu Adi kembali, masih rugi sama IPO Bukalapak cocok untuk investasi? Kalau gue pribadi, apakah cocok untuk investasi? Jawabannya enggak sih. Kenapa? Karena secara laba dan itu secara minus gitu ya. Dan kalau kita namanya, ya ini secara branding aja deh, secara branding ya. Secara brand, kompetitor dari Bukalapak apa aja sih? Ada Tokopedia, ada ya Bukalapak itu sendiri, sama satu lagi Shopee. Nah, dari ketiga ini pun yang paling ngetren, yang istilahnya orang paling mengiang ya, brandingnya adalah Shopee. Ada Shopee Paylaters dan sebagainya macamnya. Nah, Bukalapak apakah akan menjadi investasi yang menjanjikan? Jawabannya bisa iya, bisa enggak gitu. Tinggal bagaimana memaintain tersebut jangan sampai yang namanya merusak gitu. Merusak oleh oknum-oknum tertentu. Tapi apakah bisa disebut investasi? Ya, sampai detik ini gue masih gak percaya terhadap yang namanya saham teknologi itu cocok untuk investasi. Tapi kalau untuk swing trading, ya it's good gitu. Tapi kalau untuk saham-saham teknologi untuk long invest di mana harus ditahan 2, 3, 5 tahun ke depan, ya skeptis sih, pesimis sih. Apapun itu, mau Telkom segede apapun itu gue juga skeptis gitu karena dia teknologi gitu. Kenapa? Karena teknologi ini berkembang. Kalau misalkan lu udah puas dengan apa yang udah udah lu cermati, yang lu punya dan mawas diri, ya akhirnya akan tertinggal gitu. Karena teknologi maju dari 2G, 3G, 4G, 5G sekarang. Kayak gitu. Terus 6G mungkin lagi 10G kan bisa jadi. Ujung-ujungnya GG. Canda. Yang kayak gitulah. Jadi be careful aja. Daripada masuk ke saham-saham IPO Bukalapak ataupun yang istilahnya prospektusnya ya mudah dipermanis gitu. Ingat underwriternya. Nanti kita bahas deh di weekend underwriternya siapa dan segala macam ya kenapa harus hati-hati gitu. Tapi yang jelas ini menjadi memang kado manis untuk menarik perhatian retail ya, Bukalapak dan GoTo ya, itu yang paling ditunggu-tunggu. Lalu di sini ada Bos Akra, getol belanja saham 1,94 miliar. Wah, ini kayaknya pengen menciptakan orang kaya baru OKB seperti bos di DCI dan EDG. Lalu pandemi COVID-19 bikin investor terus berburu obligasi tenor. Jadi Anda yang masih berlari ke instrumen investasi lain, yaitu ke obligasi. Artinya nih harga emas akan kembali mengalami kenaikan. Apalagi dengar kabar bahwa PPKM akan diperpanjang katanya ya. Di detik.com kalau nggak salah, itu bahwa ada skenario yang dibentuk bahwa PPKM darurat itu akan bertahan kurang lebih 6 minggu gitu, udah disiapkan. Kalau ini benar terjadi, berarti banyak yang berbondong-bondong lari ke sana gitu. Dan apalagi minggu depan itu adalah Lebaran Haji, di mana biasanya Lebaran Haji itu identik dengan para yang ngejual emas gitu, pada ngejual emas untuk berkurban. Nah, ini bisa menjadi salah satu yang menarik ya, di salah satunya di bursa emas ya, bursa emas. Terus ini mengintip keunggulan Telkom di bisnis data center. Wah, ini udah berita positif. Lari kenceng dan banjir katalis saham Prodia, PRDA, positif kembali. Dukung pemerintah grup Astra, ASI pacu vaksinasi COVID-19 nasional. Wah, gila hebat gak sih? Asal sebutin kode emiten tuh. Inilah salah satu berita yang namanya berita pesanan tuh. Kenapa? Nyebutin kode emiten. Grup Astra, ASI. Itu berita positif ya benar gitu. Elsa, wah kan itu kan kantongi kontrak. Wah ini berita positif lagi.
dan lain sebagainya. Dari sini yang kita lihat yang menarik di harian bisnis itu tadi itu harga emas, lihat Antandrum Bank BCA disiapkan IPO Bank Digital BCA. Wah, ini menarik nih kalau memang Bank Digital BCA ini IPO ya, karena belum ada kompetitornya selama ini. Lalu Gudang Garam siapkan dividen jumbo 5 triliun. Wow. Ini yang kemarin yang udah kita bahas kemarin, Gudang Garam itu naik karena berita salah satu isu positif, lalu dibantah turun di 40.000, menyiapkan dividen jumbo loh, bayangin loh. Udah turun setengah harga dari 80.000 ke 40.000, mancing retailnya manis banget, dividen jumbo gitu. Itu benar-benar kata-kata pemanis, dividen jumbo, dividen hunter pasti akan jebret, masuk, masuk, masuk. Wah, itu. Lalu kita ngelihat mengenai top gainers pada perdagangan bursa hari ini. Perdagangan bursa winners ini dikuasai oleh emiten-emiten third liner, emiten gorengan. Rata-rata 34%, 33%, 30% arah-arah semua. Ada NICL, HDFA, NASA, TIRA, BBHI, BNBA, BESIM, AIMS, BHMS, MTPS, IFSH, Silo, KF. Wow, Kimia Farma, coy. KF ini apa ya? Kalbe Farma ya. KF apa KF? Kalbe ya. KF Kimia Farma. Positif 12,38%, masuk loh. Emiten second liner dan first liner masuk ke dalam top gainers pada perdagangan bursa hari ini. Benar-benar hari yang cerah, selamat. Apakah harus take profit? Jawabannya iya. Di kondisi kayak gini, jangan ditahan-tahan, nanti sakit loh kalau merah lagi ya. Oke. Ada ADES, Sofa, BKSW, Nobu, GON, SSTM, Energy, dan Kino. Energi 8,33%. Setiap top gainer selalu ada top loser tentunya. Siapakah top loser pada perdagangan bursa hari ini? Itu ada KONI, SKBM, BMSR, Edgis, CCSI, BUKK, Polu, LPSS, SRAJ, MMLP, sisanya Waran, IPAC, ya sisanya Waran. Itu adalah yang mengalami top gainers dan top loser. Lalu apakah pada yang frekuensi, 5 pedagang frekuensi yang paling aktif pada perdagangan bursa hari ini? BMHS, Agro, BBRI, KF, BNBA, EMTK, Antam, DGNS, MLPL, BBYB. Dan sisanya nggak penting. Kita ngeliat salah satu ini antara BMHS dan Agro ya. Sampai BRI dah. 4 deh. BMHS, Agro, BBRI, KF. Oke, kita masukin ke sini. BBRI, terus BMHS, Agro, sama KF. Ini kita ngelihat secara bandarmologi ya. Ini secara bandarmologi di perdagangan bursa hari ini. Bisa dilihat perdagangan bursa inilah Bank BRI, ini apa sih? Bunda Medik, farmasi, Bunda Medik, BMHS, baru dengar namanya. Lalu ada Agro, Bank Rakyat Indonesia Agroenergia, dan KF Kimia Farma. Bisa dilihat yang di sini, inilah perdagangan bursa yang disebut dengan nih, lihat nih. Rame kan di sini kuenya. Kuenya ini jumlah frekuensinya rame di sini, sedangkan yang lainnya enggak just so-so. Artinya di sini Bandar atau Si Gajah menjaga harga di 3750. Lihat lastnya pun penutup hanya di 3760 di atasnya, enggak sampai ke 3750 karena harga dijaga di sini. Lihat low-nya di 3750 dari pertama kali bursa buka. Aduh. Artinya di sini apa? Di sini artinya menggambarkan bahwa tekanan untuk jualnya sudah habis, sekarang tekanan untuk beli, tapi belinya masih beli tipis-tipis untuk di Bank BRI. Ada di beberapa trades atau di beberapa cuitan ya mengatakan, wah Bank BRI ini siap-siap goes to 2000 lagi. Tawain aja.
Gak ngotak itu. Kenapa? Ya gak ada permen yang dikasih 2-3 kali gitu. BBRI sampai segitu karena IHSG ke 3.800. Sekarang IHSG di berapa? BBRI berapa? Gitu. Paling-paling kuat atau paling-paling mentok juga di 3.000. Gak bakal jebol di bawah itu sih. Trust me. Yang kedua BMHS, Bunda Medik. Nah ini adalah salah satu faktor gajah namanya. Kenapa? Lihat asnya kosong. Di sini tebel memancing retail di 1025 untuk masuk, 1025 dan dijual di sini 1030. Dengan kayak gini apakah besok hijau? Jawabannya besok akan hijau. Besok akan hijau sebelum dijual total. Be careful, BMHS. Jangan sampai kejebak. Lalu agro. Agro bisa dilihat di sini permainannya lebih smooth, di sini di agro sama kayak di KF ya, permainannya smooth. Dia nggak terlalu nafsu ya, nggak terlalu nafsu kayak di sini untuk menjaga harga. Artinya di sini masih ada take and give-nya antara gajah dengan retail, antara gajah dengan gajah, antara agro dengan KF gitu. Jadi di sini untuk beberapa waktu saya akan mengalami kenaikan atau bisa mengalami penurunan. Ini bisa mengalami kenaikan atau bisa mengalami penurunan. Tapi kita bisa lihat dari sini gambarnya secara overall aja. Lihat nih. 5, 2, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 12, 13. Artinya masih akum. Di sini lihat 12.000 terakhir di sini, ini 11.000 di sini. Sisanya 1.000, 2.000, 3.000, 4. Artinya di sini lebih banyak distribusi. Artinya tekanan jual, artinya agro besok masih akan mengalami koreksi untuk pembukaannya, sedangkan KF untuk pembukaannya akan positif gitu. Itu cara menilainya secara bandarmologi seperti itu ya. Oke. Lalu di sini kita ngelihat apalagi yang nggak bisa dilihat. Nah, bursa dunia bisa dilihat, bursa dunia masih jauh. Nikkei positif, HSI positif, CSTI positif, DJIA positif, L dan lain sebagainya, Euro negatif, SGD negatif, USD negatif gitu. Lalu bagaimana untuk IHSG pada perdagangan bursa? IHSG pada perdagangan bursa hari ini, nah inilah perdagangan, jangan pakai yang ini deh, pakai yang 15 minutes. Oke, perdagangan bursa hari ini sudah menunjukkan jenuh, artinya di sini potensi untuk turun sebenarnya cukup tinggi, walaupun nanti akan masih akan berada di daerah sini nih, akan ada di daerah sini yaitu di daerah 6.078. Kenapa? Karena dia mengalami golden cross, artinya di sini hoping untuk membeli, harapan untuk membeli sudah muncul gitu. Ini menjadi penanda bahwa tekanan untuk positif masih tinggi, tapi walaupun bisa dilihat sini udah ngebentuk salib, udah ngebentuk hammer kayak gitu. Ini menandakan bahwa tekanan untuk berbalik arah, tekanan untuk reversal cukup tinggi gitu. Jadi ini bisa untuk swing dan daily trading bisa memanfaatkan momen-momen dari IHSG itu sendiri. Dimana kalau kita misalkan melihat di sini pada perdagangan bursa hari ini asing masuk cukup banyak. Itu yang pertama di department stores ya. Di department store masuk sekitar kurang lebih adalah 5 miliar. Lalu ada masuk di wireless telecommunication and share itu lumayan tinggi sekitar 1,2 miliar. Lalu ada mana lagi dia masuk? Cuma masuk di dua itu ya. Oh ini cukup tinggi di dua sektor tersebut gitu. Jadi untuk yang lainnya berarti wireless dan department store. Berarti department store siap-siap dalam waktu dekat ini akan mengalami kenaikan. Ini tidak terlepas kayaknya Idul Adha. Jadi untuk emiten-emiten yang berhubungan department store seperti LPPF, lalu ACES, lalu ya yang sekitar-sekitarnya seperti itu bisa ditengok-tengok nantinya. Oke? Lalu perdagangan bursa hari ini, bursa besok seperti apa? Bursa besok kita lihat bursa besok. Ini adalah kita zoom dulu. Nah,
Bentuknya seperti ini, jadi potensinya untuk besok itu tadi kecenderungannya itu adalah hijau, tapi kecenderungannya hijau tipis lah. Ataupun kalau merah pun merah tipis, jadi nggak jauh dari harga 6.078 ini gitu. Adapun yang menarik emiten-emitennya untuk untuk melakukan pembelian daily trading itu ada MMFI, Arna, Moli, EKAD, TRST, TSPC, ASDM, PNBN, BGTG, PANS, ASA, BOS, BSSR, DSSA, SSTM, GDYR, MTSM, Niro, MIPA, Sehid, Wapo, Okas. Sedangkan kalau yang udah punya emiten ini silakan jual. Ada CASA, ada SKBM, GGRM, padahal dia membagi dividen tapi sudah menunjukkan tekanan jualnya cukup tinggi. Artinya ini godaan ya. Itu godaan dari berita tadi. Ada MFIN, ada ASMI, ada Rally, ada Aksi, ada Kopi, Zone, Omre, dan ECII. Di sini gue akan mendengar satu aja yang menarik mungkin ya. Yang menarik di sini ada Eka Dharma, EKAD dan PNBN boleh. EKAD dan PNBN, oke. Kita lihat di sini Eka Dharma. Sekarang posisinya berada di 1425 dengan dia berada di daerah titik psychologicalnya di bawah ya, titik psychological di bawah dari ini masih menunjukkan tekanan jual. Artinya besok potensi menuju ke sini nih, ke 12.15. Walaupun pakai akan tipis ke daerah sini ke 13 dulu kayak gitu. Tapi untuk EKAD sendiri tekanan untuk itunya cukup tinggi gitu, karena dia membentuk reversal di mana dia sudah mengalami penurunan. Ini artinya bisa dibilang ini penurunan ataupun bisa dibilang ini sideways pun bisa gitu ini. Jadi ini balik lagi kalau dengan kondisi seperti ini maka kita ngelihat ke 50 minutes. Lihat dia pola netral di sininya sudah mengalami golden cross. Jadi ini sebenarnya lebih ke 50-50. Dia ini polanya jelas, maksudnya kita bisa masuk di 14.19 dan keluar di 14.38. Lihat polanya jelas banget ini. 14.19 jual di 14.38. 14.19, 14.38. Berapa tick tuh naik? Itu lumayan untuk swing trading ataupun daily trading untuk memanfaatkan momen-momen seperti ini. Itu untuk EKAD ya. Lalu yang kedua adalah tadi apa? Yang tadi adalah PNBN ya. PNBN. Bank Pen Internasional. Lihat, tandanya doji plus semua. Iya, oke. Ini riskan sebenarnya kalau kondisi kayak gini ya. Jadi kalau ada kondisi kayak gini, ini sebenarnya sideways. Lihat tuh, dia lagi akumulasi atau lagi konsolidasi. Tapi dengan kondisi di mana dia udah menentu jual, udah psychologis dan ini berada di bawah, maka di sini sangat-sangat very high risk ya. Kalau gua sih sendiri jangan masuk di Bank PNPN. Tapi kalau pengen masuk, dia polanya jelas juga di 775 dan keluar di sini. Tuh, di 786, 775, di 786. Jadi itu polanya jelas banget gitu ya. Enak banget kalau misalkan kita main daily trading baik di PNBN ataupun di EKAD. Jadi polanya jelas. Kalau kita polanya jelas, artinya kita tahu nih ini titik entry, ini titik jual, titik cut loss-nya berapa? 2-3% di bawah itu. Tuh. Jadi itu udah benar-benar harus harga mati. Kalau di emiten-emiten yang seperti ini contohnya gitu. Lalu untuk research sekarang untuk sideways ya, untuk swing, ada Telkom yang pertama short term trend bearish, medium trend bearish, trade buy 3130, TP1 3220, TP2 3280, stop loss di 3040. Kita lihat emiten Telkom. Lihat emiten Telkom di sini, emiten Telkom ini terlalu dekat ya. Nah, emiten Telkom berada, kalau kita ngelihat ini udah satu kotak, ini kotak kedua nih, Ini berada di kotak kedua di mana dia sideways sebenarnya. Dari sini ke sini dia masih sideways. Itu berada di kotak di
supportnya di 3.100 di mana dia masih mengalami penurunan dan di sini mengalami penurunan kembali nih Golden Day Cross nih akan ke bawah. Jadi potensi untuk turun lebih cukup tinggi. Jadi kalau pengen masuk itu di bawah 3.100 nih, di bawah 3.100 di bawah ini. Nah, 3.100 di bawah ini. Oke. Itu kalau pengen masuk ke di emiten dari Telkom itu sendiri. Jadi bukan 3130 tapi 3.100 di mana target profitnya tentunya adalah di daerah sini. Di 3.211 di area resistennya tentunya. Itu untuk Telkom. Yang kedua adalah Antam, emiten kesukaan pada awal-awal tahun, yaitu ada short term trend bullish, medium term trend bearish, trade buy 2590, TP1 2710, TP2 3070, stop loss 2490. Kita lihat Antam. Antam sudah mengalami golden gate cross ini secara psychological. Dan di sini dia masih mengalami penurunan, artinya koreksi untuk beberapa waktu cukup tinggi. Tapi secara overall dia lagi berada di fase konsolidasi nih. Jadi artinya jelas nih, kalau kita masuk di sini pun nih di 2529, jual di 2582 ataupun jual di 2626 gitu. Jadi untuk sideways itu masih sangat overall oke gitu untuk dari emiten dari Antam itu sendiri. Tapi kalau untuk daily trading pun bisa dibilang oke. Dengan konsepnya seperti ini tadi. Dia jual di sini di 2538, kita bisa jual di resistennya tertinggi di 2640 kayak gitu. Itu kalau untuk Antam itu sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah Inco. Short term trend bullish, medium term trend bearish, trade buy 5.200, TP1 5.600, TP2 5.800, stop loss 4890. Oke, kita lihat di sini Inco. Inco bisa dilihat di sini lagi mengalami penurunan dan di sini golden day cross, artinya besok potensinya itu cukup tinggi untuk merah untuk pertama kali buka gitu. Lalu bagaimana untuk secara overall, secara keseluruhan Inco masih dalam konsolidasi, tapi dia golden day cross, artinya di sini akan mengalami koreksi penurunan yang cukup tinggi menuju ke 4590 gitu. Jadi untuk swing dihindari dulu, tapi kalau untuk daily trading silahkan saja gitu. Kurang lebih itu beberapa emiten yang bisa gua ulas ya. Jadi kalau ada emiten-emiten lain yang pengen diulas, silahkan komen di bawah ini. Jika konten ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe tentunya. Oke? Gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.